Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar 5 kingdom. Anak-anak, 5 kingdom tersebut dipelopori oleh Robert H. Whittaker. Bisa kalian lihat gambarnya ya dari yang ditampilkan. Anak-anak, 5 kingdom tersebut yang pertama terdiri dari Monera. Yang kedua apa, Nak? Iya, Protista. Kemudian Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. 1. Kingdom Monera. Ciri-cirinya yang pertama, makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti. Apa, Nak? Ia disebut prokariota. Kemudian, umumnya berkembang biak dengan membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Anggota kingdom Monera tadi, yang pertama bakteri dan ganggang biru. Ciri-cirinya untuk bakteri bentuknya batang, bulat, spiral ya. Kemudian aerob dan anaerob. Kalau untuk ganggang biru, ciri-cirinya mempunyai klorofil. Kemudian apa, Nak? Uniseluler atau multiseluler. Yang terakhir, tunggal atau koloni ya. Anak-anak, bakteri ada yang menguntungkan dan merugikan. Contohnya yang menguntungkan yaitu bakteri Escherichia coli. Kemudian yang merugikan adalah Salmonella typhosa. Nah, Escherichia coli ini dia bakteri yang menguntungkan yang hidup di usus manusia. Kalau Salmonella typhosa itu merugikan. Kenapa? Karena dia menyebabkan penyakit tipes. Pernah kan dengar penyakit tipes? Ya, itu karena bakteri Salmonella typhosa. Anak-anak, Cyanobacteria ini ada yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya apa? Yang pertama, Anabaena azolae, yaitu dapat mengikat nitrogen, kemudian dapat bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Yang kedua, Arthrospira, ia sebagai suplemen makanan protein tinggi. Biasanya merek dagangnya kalau kalian lihat itu namanya spirulina. 2. Kingdom Protista. Yang pertama, ciri-cirinya makhluk hidup bersel tunggal dan multiseluler. Yang kedua, memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, berkembang biak dengan kawin, konjugasi, dan tak kawin membelah diri. Kemudian, Nak, yang terakhir apa? Ia bersifat heterotrof. Anak-anak, kingdom Protista itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa ini adalah protista mirip hewan. Kemudian kalau protista mirip tumbuhan itu bisa disebut ganggang ya atau alga. Nah, ciri-cirinya untuk protozoa yang pertama dapat bergerak bebas, yang kedua tidak memiliki klorofil, yang ketiga dikelompokkan berdasarkan alat gerak. Kemudian untuk ciri-ciri ganggang, yang pertama tidak dapat bergerak bebas ya. Kemudian memiliki apa, Nak? Klorofil. Kemudian dikelompokkan berdasarkan pigmen warna. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama apa? Ya, rhizopoda. Dia bergerak dengan kaki semu. Kemudian ciliata. Kalau ciliata bergerak dengan bulu getar. Kemudian kalau flagellata, iya, dia bergerak dengan bulu cambuk. Yang terakhir sporozoa. Nah, kalau sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Ganggang atau alga ini yang berdasarkan pigmen yang dikandungnya itu terdiri dari 4. Yang pertama apa? Iya, warna hijau, kemudian warna merah, apalagi, Nak? Coklat,
Pira. Alga atau ganggang tadi, ya, dia juga bermanfaat. Contohnya, Chlorella dimanfaatkan sebagai makanan mengandung protein tinggi. Kemudian, Eschuma spinosum sebagai rumput laut menghasilkan agar-agar. Kemudian, diatom sebagai plankton di laut. Diatom yang telah mati, cangkangnya mengendap di dasar laut membentuk tanah kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penyaring, cat, dan amplas. Yang terakhir, Sargassum silicosum, yaitu hidup menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu di daerah tropis. 3. Kingdom fungi. Ciri-cirinya, ya, yang pertama, tidak memiliki klorofil. Kemudian heterotrof, hidup sebagai saprofit atau parasit. Kemudian tubuh tersusun dari benang-benang halus disebut hifa. Anak-anak, kingdom fungi ini, ya, berdasarkan kelasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Iya, Zygomycotina. Kemudian, iya, Ascomycotina. Kemudian, iya, Basidiomycotina. Dan terakhir apa, nak? Iya, Deuteromycotina. Yang pertama, Zygomycotina, yaitu berkembang biak dengan Zygospora. Contohnya jamur tempe. Kemudian, Ascomycotina, berkembang biak dengan apa, nak? Ya, Ascospora. Contohnya ragi. Yang ketiga, Basidiomycotina, berkembang biak dengan Basidospora, ya. Contohnya jamur merang. Kemudian yang terakhir, Deuteromycotina, belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contohnya apa? Jamur panu, ya. Kemudian yang keempat, Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, kemudian tumbuhan biji. Baik, yang pertama kita bahas satu lumut, ya. Agar lebih jelasnya, Ibu ringkas langsung ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun bukan sejati. Kemudian yang kedua apa, nak? Akar lumut disebut rhizoid, belum memiliki berkas pembuluh. Kemudian yang terakhir, berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut metagenesis, ya. Artinya pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut dibagi 3 divisi. Yang pertama, lumut hati. Bentuknya talus, ya, seperti pita, berdaging atau lembaran pipi seperti daun. Kemudian kalau lumut daun, menyerupai batang dan daun, memiliki tubuh tegak dan sering membentuk beludru. Kemudian yang ketiga apa? Lumut tanduk, tumbuhnya seperti apa? Seperti tanduk. 2. Tumbuhan paku. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, pada daun dewasa terdapat sorus, ya. Sorus itu apa? Kumpulan kotak spora yang dibungkus oleh indosium, ya kan? Kemudian memiliki berkas pembuluh. Yang terakhir, berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Anak-anak, tumbuhan paku dibagi 4 divisi. Yang pertama, paku telanjang, yaitu tidak berdaun atau berdaun kecil. Kemudian, paku ekor kuda. Batangnya terdapat di dalam tanah, cabangnya berruas-ruas, dan vertilenya menghilangkan spora. Kemudian, paku kawat. Tubuhnya seperti rambut atau kawat, habitat di pegunungan. Yang terakhir, paku sejati, yaitu sorus berkumpul di ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya dapat kalian lihat, ya.
Yang ketiga, tumbuhan biji. Ciri-cirinya yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, dia sudah memiliki berkas pembuluh. Kemudian menggunakan biji sebagai alat perkembangbiakan. Yang terakhir, tumbuhan biji terbagi dua, yaitu tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Nah, tumbuhan biji terbuka tadi, ya, ciri-cirinya letak bakal biji tidak terlindungi daun buah, tapi menempel di daun buah. Kemudian berakar tunggang dan daun bentuknya seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Kemudian alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus. Yang terakhir, tumbuhan biji terbuka dibagi menjadi 4 divisi. Nah, 4 divisi tumbuhan biji terbuka, ya, contohnya yang pertama yaitu pakis haji. Yaitu apa? Menyerupai pohon palem, memiliki sedikit cabang dan bertulang daun menyirip. Yang kedua, contohnya lagi apa? Melinjo. Tahu ya melinjo? Iya, batang berkayu, bercabang, dan berdaun tunggal. Kemudian pinus. Kalau pinus, iya seperti tumbuhan semak atau pohon tajuk berbentuk kerucut dan berdaun jarum. Yang terakhir, ginkgo biloba. Iya, batang berkayu, kemudian bercabang, dan daun berbentuk kipas. B. Tumbuhan biji tertutup. Ciri-cirinya, bakal biji terlindungi oleh daun buah. Kemudian, akar, batang, dan daun dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian, bagaimana dengan susunannya? Susunan tulangnya, maksudnya daunnya itu menyirip, menjari, atau sejajar. Alat perkembangbiakan berupa bunga. Kemudian, mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperma, ya. Kemudian tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 kelas. Apa saja? Iya, monokotil dan dikotil. Ciri-ciri monokotil yang pertama, biji berkeping 1. Kemudian akarnya serabut, daunnya berseling, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Kemudian biji memiliki 1 daun lembaga. Suku tumbuhan monokotil yang pertama rumput-rumputan, contohnya padi, gandum, jagung, dan tebu. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, pinang-pinangan, contohnya kelapa, kelapa sawit, apalagi, Nak? Iya, dan palem. Kemudian bawang-bawangan, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang terakhir apa, Nak? Pisang-pisangan, contohnya pisang Manila, pisang Ambon, dan pisang tanduk. Ciri-ciri dikotil yang pertama apa, Nak? Ia berkeping 2 ya bijinya. Kalau yang monokotil tadi berkeping 1 ya. Kemudian untuk dikotil ini ciri-cirinya akarnya tunggang, daunnya tersebar berhadapan, batangnya bercabang, kemudian tulang daun menyirip atau menjari. Bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Kemudian biji memiliki 2 daun lembaga, ya. Suku tumbuhan dikotil yang pertama getah-getahan. Apabila dilukai akan mengeluarkan getah, contohnya karet. Kemudian kacang-kacangan. Yang pertama memiliki mahkota bunga berbentuk kupu-kupu, buahnya polong dan ditemukan bintil akar. Contohnya apa? Iya, kacang tanah dan kacang panjang. Kemudian terong-terongan. Bunganya berbentuk apa? Iya, trompet ya. Contohnya tomat dan cabai. Yang terakhir, Nak, 5. Kingdom Animalia. Ciri-cirinya dapat bergerak aktif. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak dapat berfotosintesis. Yang keempat, dibedakan 2 kelompok berdasarkan ada
dan tidak adanya tulang belakang. Invertebrata artinya hewan tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata, ya apa tadi? Ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Dia terbagi beberapa filum. Contohnya yang pertama Porifera, ya, hewan spon. Kemudian Coelenterata, yaitu contohnya hidrozoa, anthozoa, dan lain-lain. Kemudian Platyhelminthes, yaitu cacing hati, planaria, dan lain-lain. Kemudian nematoda, contohnya cacing perut, cacing tambang, dan lain-lain. Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan lain-lain. Arthropoda, contohnya udang, kepiting, dan lain-lain. Echinodermata, contohnya teripang, landak laut, dan lain-lain. Yang terakhir, moluska, contohnya cumi-cumi, bekecot, kerang, dan lain-lain. Vertebrata, apa tadi? Ya, hewan yang memiliki tulang belakang. Dia dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Pisces, contohnya ikan lele, ikan mas, ya. Kemudian amfibi, contohnya kata. Kemudian reptilia, contohnya buaya, kadal, ya, dan lain-lain. Kemudian aves, contohnya burung pipit, merpati, dan lain-lain. Yang terakhir apa? Mamalia, contohnya gajah, singa, ya. Anak-anak, kita sudah sampai di evaluasi. Silakan dikerjakan di buku latihan. Soal dibuat beserta jawaban. Jika sudah, difoto dengan jelas dan kirim di Classroom IPA. Soal yang pertama, tuliskan ciri-ciri Kingdom Monera. Yang kedua, tuliskan macam-macam alga berdasarkan pigmennya. Yang ketiga, berdasarkan cara reproduksinya, fungi dibagi 4 kelas. Jelaskan. Yang keempat, tuliskan perbedaan ciri-ciri monokotil dan dikotil. Yang kelima, tuliskan 5 kelompok hewan vertebrata beserta contohnya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.